Hai Virgo, apa kabar? Semoga kamu semua dalam kondisi baik, tetap dengan kecerdasan yang kamu punya, tetap dengan itu, karena aku merasa itu adalah daya tarikmu yang paling besar. Oke, Virgo, tetaplah menjadi cerdas dengan pilihan-pilihan kehidupanmu. Ini adalah reading, dan reading ini akan mendalam tentang bulan Septembermu, sesuatu yang harus kamu tahu sekali, apa kemungkinan yang kamu hadapi di sana. Tapi ini bukan untuk kamu takuti, bukan untuk kamu cemaskan, oke? Karena ini general reading, jadi nggak akan 100% resonate ke kamu. Check it resonate, leave it rest, ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, oke? Untuk Virgo, di September 2021, Universe Energy also Spirit Guide, please help me. Thank you. Kamu dapatkan acceptance, realization, darkness, assessing. Wow. Oke, Virgo. Aku merasa bahwa September 2021 akan menjadi momen bagi kamu untuk bisa menerima segala hal yang kamu hadapi dalam kehidupanmu sebagai apa yang memang seharusnya terjadi. Oke, jadi akan ada banyak momen di mana kamu tersadar bahwa kamu tidak bisa merasa selalu bisa mengontrol setiap hal dalam kehidupanmu. The world, strength, masih dibawa oleh Lion Gates portal. Ada energi dan semangat yang kamu bawa di situ karena ada sebuah pelajaran yang selesai di situ. Page of Pentacles, King of Swords. Oke, di bottom of the deck kamu punya Three of Swords. Virgo, aku merasa bahwa akan ada sebuah momen kamu menyadari ini sudah selesai dan akan ada sebuah awal baru, sesuatu yang baru. Banyak hal terjadi di bulan September. Beberapa di antara kamu mendapatkan begitu banyak teman-teman baru, bahkan untuk 1-2 orang seperti akan ada kekasih baru. Oke? Aku sampaikan di awal bahwa kecerdasan adalah daya tarik terbesarmu. Maka tetaplah menjadi cerdas, tetaplah menjadi pintar, karena itu adalah hal yang membuat kamu menjadi karismatik. Dan ketahuilah bahwa kamu membuat orang lain terkesan, dan lebih banyak lagi orang terkesan dengan kecerdasanmu ketika kamu menggunakan otakmu. Aku mendengarnya, oke? Karena kepandaian adalah daya tarikmu, jadi aku merasa bahwa momen September, terutama dari awal hingga pertengahan September, akan ada banyak semangat, akan ada banyak hal baru yang kamu temukan dari orang-orang baru yang kamu temui. Beberapa menjalin sebuah hubungan baru, beberapa mendapatkan kekasih baru, tapi beberapa menghadapi sebuah situasi yang menuntut kecerdasan, tapi orang lain notice dengan kecerdasan kamu dan itu membuat kamu menjadi sangat menarik bagi mereka. Oke, dari sisi hubungan, aku merasa bahwa akan ada kebingungan di pertengahan September, oke? Sekitar 14, 15, 16 September, ya. Kamu akan banyak mempertanyakan apa yang kamu inginkan dari sebuah hubungan, oke? Terasa seperti kalaupun kamu sedang memiliki seseorang, kamu akan banyak mereview lagi, kamu akan banyak merefleksikan lagi apakah apa yang kamu inginkan dan apa yang pasanganmu inginkan sudah bertemu di satu titik. Dan bukan hanya itu, karena jika posisinya kamu adalah Virgo yang tidak memiliki orang lain dalam kehidupanmu, atau tepatnya adalah kamu tidak benar-benar punya seseorang yang bisa kamu andalkan, terutama dalam masalah percintaan ini, aku merasa ini saat yang tepat bagi kamu untuk mencintai dirimu sendiri. Karena pada hakikatnya, keberanian itu muncul, rasa sayang itu muncul, karena kamu menyadari sebuah kekuatan. Dan kekuatan itu, kekuatan yang kamu punya. Untuk apa? Untuk menjadi pawang bagi dirimu sendiri. Ya, energinya kadang-kadang terasa seperti ada energi yang berbeda ketika aku membacakan strength, tapi untuk bacaan kali ini terasa seperti satu kesatuan. Semuanya akan membaik di sekitar tanggal 20-an September. Kalaupun ada sebuah gambaran tentang hubungan, oke, aku merasa bahwa hubungan ini akan menuju pada sebuah hubungan yang kamu inginkan.
Jadi, gunakan energimu untuk menetapkan batasan yang tepat dalam hubungan ini yang kamu harapkan. Jangan malas untuk mengkomunikasikan, karena ada tendensi itu, ya. Jadi membiarkan semuanya mengalir, membiarkan orang lain membaca pikiranmu, padahal mereka tidak punya kemampuan membaca pikiranmu, oke? Kemudian justru menjadi semua harus mulai lagi, belajar lagi. Ada masalah, balik lagi, kemudian harus belajar lagi. Tapi pada akhirnya sama terus, seperti malas untuk menjelaskan, oke? Ada perasaan itu. Kebenaran yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan itu seperti apa? Karena aku merasa akan ada sebuah keinginan yang menjadi kenyataan. Ini tentang realisasi. Ini bukan hanya tentang apa yang dijanjikan oleh seseorang, tapi ini tentang bukti nyata yang diberikan. Dan akan ada sebuah situasi atau tantangan, sebuah ujian ketika bagaimana dua orang bisa saling menerima satu sama lain. Melewati suka duka kehidupan. Dan bukan hanya menerima kelebihanmu saja, begitupun sebaliknya. Ingat, energinya bisa terbalik, ya. Tapi juga kamu bisa menerima kekurangannya. Artinya setiap orang pernah melewati masa-masa gelap dalam kehidupannya, oke? Tapi itu bukan berarti bahwa seseorang akan selalu tersesat selamanya. Dan kamu juga berusaha untuk melihat, kamu mengukur, kamu berusaha untuk, inilah kecerdasanmu, ya. Kamu tidak akan membiarkan dirimu berjalan pada path yang kamu tuh nggak tahu kamu mau kemana. Agar arahnya jelas, kamu tuh sampai harus pakai teropong untuk melihat itu lebih dalam, situasi itu lebih dalam. Oke, kebimbangan yang terjadi di awal September 2021, aku merasa ini tidak akan lama, ya. Bahkan pertengahan September semuanya sudah membaik. Kalaupun sedang ada dalam sebuah persimpangan, ya, sebuah perasaan antara ya dan tidak, atau ketidakpastian ini hadir, kemudian memunculkan keraguan, that's fine. Keraguan adalah sebuah rasa yang manusiawi, oke? Sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan kalau kamu masih sadar bahwa kamu sedang meragukan dirimu, itu tanda yang bagus, karena artinya kamu mencari tahu tentang sesuatu. Kamu berusaha untuk melihat ini. Kamu berusaha untuk menjadi versi terbaik, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan sebuah kesadaran bahwa kamu sedang meragukan dirimu sendiri. Jadi nggak perlu setiap hal yang negatif itu kamu tolak habis-habisan, oke? Karena aku merasa bahwa itu yang paling penting untukmu di bulan September 2021, ya. Ketika apa? Ketika kamu bisa menjalani sebuah proses. Di awal kamu tahu tidak mudah, tapi ada harapan bahwa di pertengahan realisasi dari apa yang kamu inginkan ini akan menjadi kenyataan. Akan ada konflik-konflik yang selesai. Dan konflik ini selesai karena kamu tahu bagaimana cara menghandle-nya. Ada energi yang kuat dari dari Leo, kemudian Libra, Gemini, Aquarius, Source, dan Pentacles, Virgo, Capricorn, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, oke? Apalagi yang dimiliki? Spirit guide yang harus diketahui oleh Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aku merasakan ini. Akan ada banyak momen, akan ada banyak kejadian di mana kamu menghadapi sebuah situasi. Aku melihat sebuah presentasi, oke? Aku melihat sebuah presentasi seseorang dengan kemeja yang rapi. Ini mungkin spesifik untuk 1-2 orang. Kamu menjelaskan sesuatu dengan kecerdasanmu, dan itu mendapatkan apresiasi. Ada reward di situ, bukan hanya sekedar orang takjub dengan kecerdasanmu, Virgo, ya. Tapi seperti presentasi apapun itu akan sukses. Rebirth. Something about transformation, oke? Sebuah perubahan yang akan terjadi dalam kehidupanmu, bukan hanya kamu yang merealisasikan keinginanmu satu demi satu, mimpi-mimpimu, tapi ini juga untuk beberapa terhubung dengan orang lain, dan mereka merealisasikan tujuan atau hubungan dari kalian berdua bersama-sama, sebuah visi, ya, yang kalian sepakati. Akan ada komunikasi yang lebih baik dan penerimaan yang lebih baik antara kamu dengan seseorang. Chameleon Spirit, act as if, 1 dan 4, 5 lagi, oke? Look at that. Kamu dapatkan 5 dan 5.
Ada Five of Swords, this is in reverse. Virgo, ketahuilah bahwa ini seperti sebuah pengingat, ya. Bukan hanya tentang bersiap untuk sebuah perubahan, tapi 14 juga kadang-kadang berbicara tentang kebebasan, ya, kebebasan yang bablas, kebebasan yang perlu rem. Maka bisa jadi kamu atau orang lain. Aku merasa seseorang di sini perlu bisa lebih banyak menginjak rem untuk dirinya, ya, bahwa kebebasan itu haruslah tetap bertanggung jawab. Bahwa menjadi keras kepala, that's okay untuk mencapai tujuan, tapi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Kemudian satu lagi, menjadi lebih disiplin dan tidak menghindari rutinitas. Oke? Karena disiplin berarti sebuah rutinitas yang dilakukan terus-menerus, tapi kamu memberikan sedikit banyak inovasi di dalamnya sehingga kamu tidak mudah bosan. Oke? Karena ada energi di mana seseorang terasa mudah bosan, seseorang terasa semau-maunya sendiri, oke, sulit untuk dikendalikan. That's okay untuk berpetualang, that's okay untuk mendapatkan kebebasan, tapi ingat bahwa semuanya harus ada di koridornya, harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini juga berbicara tentang apa yang harus dilakukan di kehidupan sekarang. Kayak seseorang memiliki sebuah hutang karma, seseorang harus tahu bagaimana caranya untuk lebih bijaksana ketika menghadapi situasi yang dia tidak benar-benar bisa berlama-lama menghadapi itu. Oke? Ada energi yang maunya bebas, maunya terus-menerus berpetualang di sini, tapi semuanya harus tetap bertanggung jawab. Menjadi fleksibel, tapi tidak takut pada perubahan. Harus ada kedisiplinan di sana yang dikembangkan lagi agar situasinya menjadi lebih mudah bagi siapapun di sini untuk menggapai mimpi-mimpinya. Virgo. Time for beginner mind. Oke. Ini saat yang tepat bagi kamu, seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Ketika aku berbicara tentang beginner, ketika aku berbicara tentang sebuah awal baru, kamu seperti untuk beberapa akan berada pada sebuah lingkungan baru. Bisa lingkungan kerja baru, bisa lingkungan sekolah, universitas, atau sekedar lingkungan pertemanan baru. Oke, tempat tinggal baru, lingkungan baru yang membuat kamu menjadi sosok yang baru di situ. Kamu seperti mendapatkan new experiences di situ. Ada pertemanan yang baru, ada hubungan baru yang kamu jalin untuk beberapa kamu bersama-sama dan mendapatkan kekasih yang baru di sini, Virgo. Dan menjadi seseorang yang ini seperti sebuah awal baru bagi kamu, ya. Beginner mind berarti seseorang harus belajar. Berarti seseorang harus pandai beradaptasi dengan situasi, pandai membaca situasi juga. Itulah kenapa kemudian di sini, ya, kamu seperti berusaha untuk meneropong sesuatu dari jauh. Apa yang ada di sana? Apa yang harus kulakukan di sana? Bagaimana menuju ke sana? Bagaimana agar betah di sana? Bagaimana agar hidupku baik-baik saja di sana? Oke? Ya, itu yang aku dapatkan untuk kamu, Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi terkuat adalah Leo, kemudian Libra, Gemini, Aquarius, kemudian setelah itu baru Virgo, Capricorn, dan juga Taurus. Yang ada sedikit energi dari elemen api yang lain, Aries, Sagittarius, dan nggak ada cup satupun di sini. Tapi ketika aku melihat air, maka pasti ada dealing dengan, untuk satu atau dua orang, ada yang dealing dengan Cancer, Cancer, Scorpio, dan juga Pisces. Oke? Virgo, itu yang aku punya untukmu. Tetap menjadi cerdas, tetap menjadi menyenangkan. Okay? Take care. Yeah, I'll see you in the next video. See you.